Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Robi Rodia Official dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah berbahagia sekali pada kali ini kita kedatangan tamu podcast yang luar biasa ya, seorang pejuang komik Islami terkemuka ya, Alhamdulillah bukunya bestseller, laris manis. Kita perkenalkan yaitu Mas Ayub Nurmanang, Master of Seni Desain Komunikasi Visual ya. Beliau penggagas, penulis, perancang ya, yaitu komik Ultimate Glade ya, Ultimate Glade yang sudah bestseller ini. Apa kabar Mas Ayub? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Apa nih kesibukannya? Ya, alhamdulillah buku komik Ultimate Glade volume 1 2 kan udah terbit. Alhamdulillah. Sekarang tahun ini masih produksi yang volume 3 dan 4. Iya. Jadi targetnya 1 tahun itu wajib menerbitkan 2 buku. 2 buku luar biasa. Ini dirancang sendiri ya. Ide 100% sendiri. Ya, ya. Ide sendiri semuanya. Oke. Baik, luar biasa. Berbicara tentang komik Islam tadi, apa yang mendasari Mas Ayub ini kemudian melakukan syiar di sana dan melakukan apa perjuangan di bidang itu? Ya, jadi kalau kita langsung fokusnya ke syiar dakwah melalui komik ya. Kalau tujuan dakwah udah jelas ya semuanya ya. Pasti dasarnya salah satunya Az-Zariyat ayat 56. Pasti dasarnya salah satunya itu. Nah, kalau genre komik Islami di Indonesia itu saya rasa udah cukup banyak ya. Yang setting pesantren udah ada, cerita Nabi udah ada, bahkan sahabat Rasul juga udah, teman-teman saya udah bikin, slice of life udah ada, komedi udah ada. Nah makanya saya harus punya fokus segmentasi yang beda ini dibanding yang lain. Nah makanya saya bergelut di genre superhero. Dalam tanda kutip taruhan yang besar juga itu sebenarnya karena kan komik itu 1 buku aja paling lama diproduksi selama 1 tahun. Dan kalau kita kerjasama dengan penerbit itu kan belum ada penghasilan di situ. Jadi selama produksi 1 tahun itu nggak menghasilkan apa-apa, tetapi effortnya luar biasa. 2 halaman komik sehari aja itu bisa memakan waktu paling lama 8 jam, seperti orang ngantor sebenarnya. Tapi capeknya pasti lebih ya. Kelihatannya aja gambar gitu ya. Tapi lahir batin tercurah di situ kan capek gitu. Ya jadi karena teman-teman yang lain sudah punya genre mereka masing-masing dan mereka juga senior-senior, saya tidak mungkin jadi kompetitor gitu kan. Jadi saya harus membuka segmen yang baru, makanya berjuangnya di genre superhero. Nah kenapa superhero? Itu pun juga karena waktu kecil itu kan suka tontonan yang bertema superhero ya. Waktu kecil ada Ultraman, ada Kamen Rider, dulu nyebutnya Baja Hitam ya. Kalau di Indonesia nyebutnya Baja Hitam ya. Terus ada Ultraman, Power Ranger ya, semuanya sejenis termasuk animasi ya. Semakin saya ngaji, taklim, belajar Islam, kok para pahlawannya, karakternya itu berjuang tuh kok ada yang niatnya untuk mencari pengakuan orang lain ya kan. Misalkan Naruto pengen jadi Hokage, ingin diakui keberadaannya oleh orang lain ya kan, misalkan seperti itu. Seperti Doraemon gitu kan, misalkan ada sedikit bocoran endingnya, oh ternyata Doraemon ingin memperbaiki masa depan Nobita gitu misalkan, dan seterusnya lah ya. Tetapi mereka itu tujuannya apa gitu. Padahal yang esensial itu kan, kalau kita sebagai Muslim, kalau kita tujuannya untuk orang lain itu bisa menyimpang Ustadz. Kalau dalam di kehidupan nyata gitu. Bayangkan misalkan si Naruto, ya kan? Tujuannya untuk diakui orang lain. Ya kalau diakui, kalau enggak seumur hidup enggak diakui. Dia tetap berjuang enggak gitu? Ya kan? Tetap berjuang atau dia futur? Atau dia galau? Atau dia drop? Atau yang
lebih ekstrim, dia menjadi seorang pemberontak. Nah, jadi jika bakal kejahatan itu bukan karena pure kejahatan dan peran setan di situ, tetapi kita sebagai manusia bisa nggak memanajemen hawa nafsu yang tentu harus dikontrol dengan akidah. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia, jin, udah dikasih rumusnya, tujuannya buat apa? Az-Zariyat ayat 56, tujuan kalian tuh cuma buat ngabdi ke Allah. Tujuan kita hanya untuk ibadah ke Allah. Loh, kenapa harus Allah? Kita manusia punya kehendak bebas gitu. Malaikat oke-oke aja, dia nurut-nurut aja, orang dia alam bawah sadarnya udah beriman kepada Allah. Kita manusia, bebas dong. Bebas berekspresi kan. Kenapa harus patuh ke Allah? Ya kan, karena yang ternyata yang lebih tahu apa-apa yang terbaik untuk manusia adalah bukan manusia itu sendiri, tetapi adalah zat yang menciptakan manusia. Nah, itu lebih tahu itu. Nah, kita profesor pun yang punya Nobel atau macam-macam, sepinter-pinternya itu masih sok tahu sebenarnya, mendekati kebenaran. Tetapi yang lebih tahu itu sebenarnya hanya Allah. Nah, berawal dari situ, gimana kalau aku bikin karakter superhero, tetapi ide ceritanya itu dari minimal salah satu ayat dalam Quran. Makanya berawal dari situ, kalau saya jelas, Az-Zariyat ayat 56. Makanya semua superhero yang ada di Ultimate Glad, walaupun mungkin metodologinya beda-beda dalam berjuang ya, backgroundnya berbeda, historinya berbeda, kronikalnya berbeda, tetapi tujuannya sama. Mereka berjuang lillahi ta'ala, bukan untuk pengakuan orang lain, tetapi sebagai amal jariah mereka, sebagai kewajiban mereka. Manusia kalau punya sebuah kapasitas, kompetensi harus digunakan untuk berjuang di jalan Allah, itu saja. Jadi harapannya kalau misalkan ini dibaca oleh anak-anak, remaja, orang itu kalau misalkan sudah dia memilih sebuah bidang, misalkan anak-anak aku pengen presiden gitu, jadi presiden. Wah, ini berarti dia berharap, saya berharap pembaca yang ingin jadi presiden tadi, aku pengen jadi presiden di mana saya akan menyampaikan pesan-pesan positif Islam dalam sistem pemerintahan. Nah, itu kan luar biasa kan. Jadi makanya kalau saya berkali-kali impian saya cuma satu gitu, menyelamatkan dunia. Itu orang-orang bercanda, yang bercanda gitu. Sebenarnya itu hanya tersirat aja. Bagaimana kita bisa menyelamatkan dunia? Yang terinspirasi dari yang disampaikan Syekh Ahmad Didat, yang disampaikan dengan Imran Hussein ya. Mungkin ada yang tahu ulama-ulama itu yang fokus kajian akhir zaman. Saat kita memiliki kompetensi tertentu, baik itu seperti ustadz guru, baik itu youtuber mungkin, baik itu seperti saya komikus ya, apapun kompetensinya, selama dia menyampaikan hal-hal positif dari Islam, berarti dia menebar kebaikan dan secara nggak langsung akan menyelamatkan dunia. Kalau dunia diisi oleh orang-orang yang berakidah, pasti dia akan menghormati pemeluk agama lain. Pasti akan sistem di dunia ini akan terbebas dari tirani. Nah, istilahnya gitu. Luar biasa. Baik, pemirsa Robby Rodia Official, alhamdulillah bahwa semua bisa dijadikan dakwah, termasuk komik. Nah, bagi kalian yang ingin pesan komik Ultimate Glad, bisa kemudian melalui di Robby Rodia, ataupun wah pengen belajar cara membuat karakter dan lain sebagainya, ya, bisa bersekolah di Robby Rodia, karena jurusan multimedia ini salah satunya juga nanti menggambar dan juga membuat karakter komik dan membuat produk komik itu sendiri secara islami untuk syiar Islam. Terima kasih Mas Ayub, luar biasa atas perjuangan menjadi komikus Islami. Semoga Allah mudahkan Mas Ayub, Allah berkahi dan tetap semangat ya dalam berjuang di bidang komik tadi. Baik para pecinta Robby Rodia Official, saya akhiri ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun.